datang di podcast Halusi Nation. Selamat datang kembali bersama Halusi Nation. Ini lagi halu kali kita ya. Aduh ya. Apa kabar Mas Wahyu? Baik. Mas Wahyu The Rock, ya kan? Udah lama nggak berkunjung, tiba-tiba datang. Kita harus bikin podcast nih. Ya. Hari ini kan kita pengen ngobrol-ngobrol santai, cuman sebelumnya kita tanya-tanya dulu lah yang baru. Iya, yang baru nongol Lalu lagi. jadi ikut aja karena bangsa. Baru nongol ya. Gimana lu dari kemarin-kemarin nih lagi sibuk apa, Wai? Sebenarnya sibuk kerja event aja, terus Event. sama ngurusin istri gua kan lagi hamil kan. Bentar lagi juga mau lahiran. Mau keluar ya. Keluar nih lahiran. Kalau lahiran. Mau keluar. Iya iya. Berarti udah nyiapin nama. Udah. Macam gitu. Azan hafal ya, azan. Hafal. Bahaya kalau nggak hafal. Gue dulu sempat mikir anjing gue kalau nggak bisa azan gimana ya. Orang Masa lain yang ngajarin. Emang boleh gitu ya? Boleh nggak sih? Enggak sih. Enggak, harusnya. boleh. Enggak boleh lah. Kurang Iya, dong. iya. Maksudnya lu skip di tempat tuh ketika anak lo Skip ya. anjir apaan nih gitu ya. Iya. Kalau nggak hafal paling bawa teks gitu nggak apa-apa kali ya. Boleh lah handphone. Iya. Karena kan udah dipermudah semua teknologi. Iya, langsung. Udah tinggal search di Google. Dari kemarin nih gue ngeliat si The Rock ini, aduh, kayaknya hidupnya lagi enak banget nih ke Bali, woi. Ngapain woi ke Bali, woi? Baby moon aja. Baby moon. Karena waktu abis selesai nikah tuh ke apa? Mau honeymoon nggak sempet kan? Oh nggak Oh, sempat iya, loh. iya. Oh iya, dik bener. Udah diundur terus sampai akhirnya baru sempetnya ya baby moon ini, karena juga istri waktu itu kan kerja juga, jadi sama-sama sibuk nggak sempet lah. Sama-sama sibuk. Terus agenda lu ngapain aja tuh di Bali tuh? Ya apa nurutin jalan-jalannya si istri gua kemauan aja. si Aci ya. Sebenarnya nggak fokus foto-foto sih, lebih ke makanan lah yang dia kangenin Makanan. tuh ke sana. Ngapa lu? Iya. Berapa hari kemarin di sana? Dari tanggal 6 sampai tanggal 10 tambah extend 3 hari lah. Alasan action karena Kurang puas. kurang puas gitu ya. Biasa itu penyakit. Penyakit. Cuman kan kalau tiket gosong sedih ya. Tapi kan banyak yang bilang di situ, wah gue harus ke Bali nih, gue butuh healing nih. Iya. Nah menurut lo bener healing nggak sih di Bali tuh? Apa selain Bali tuh bisa healing sebenarnya? Mungkin healing yang dimaksud orang-orang kalau ke tempat luar kota gitu ya, dia butuh environment yang baru kali ya. Dia Suasana yang baru ya. Iya, Yang baru. dia jenuh di situasi Jakarta misalnya. Nah dia bilang healingnya ke Bali, healingnya ke Singapura, macam-macam lah ya. Kalau healing perasaan sih di mana aja bisa sih sebenarnya. Ini perasaan. Kamar mandi juga kan imbasnya ke saluran juga. Ini dia. Artis healing. Apaan tuh? Dari kemarin tuh gue ngeliat IG-nya si The Rock, gue liat, wih sekarang lagi jadi foodism foto-foto. Estetik juga sih foto-fotonya ya. Iya foto-foto estetik. Lo emang lagi gemarin itu? Iya memang lagi menggemari itu, karena kalau gue posting muka gue kan bukan Brad Pitt ya. Ya, mirip-mirip Mat Solar kan. Aduh, jadi kurang pede juga gue. Kalaupun ada foto gue ya itu bini gue lah yang posting, malu gue. Tapi intinya kan sudah staycation lah, healing Iya, kan. udah healing. Bini pun udah seneng gitu kan. Jadi
lu butuh apa lagi tuh, Wai? Untuk selain ke Bali gitu misalnya. Kalau healingnya gue nih, healingnya gue ketika ke ATM lihat rekening gendut, itu healing. Iya. Gendut minus atau gendut apa? Aduh, minus utang ya. Tiba-tiba ada gaji gitu atau uang bonus, itu healing. Mantep baru itu. Buat gua ya, kalau dari situ kan terserah deh mau kemana. Karena itu otomatis healing tuh udah langsung jalan ya. Iya, healing misalnya tiba-tiba ngumpul sama teman lu bayarin, itu kan pleasure, yang penting gua bisa kumpulin mereka terus iya, itu healing udah. Iya, itu betul aja. sih. Sebenarnya healing itu nggak perlu kita kemana, yang penting apa yang kita suka itu ada, aman ya. Iya, beda motivasi juga kan setiap orang kan. Ada yang healingnya menyendiri misalnya hiking gitu kan, nggak apa-apa. Beda-beda emang. Wah anjing effort banget sih kalau hiking. Sendiri lagi. Macam orang bule gitu. Iya. Hikers gitu kan. Tapi hari ini kita nggak mau bahas healing sih sebenarnya. Oke. Kita lagi bahas tentang kayak gini kan, kita ngobrol santai gitu ya, maksudnya akrab, enak gitu ya. Nah sekarang ini kan gua akan mengangkat tema ini, lu hidup di zaman dulu yang tanpa internet. Oh iya. Dan sekarang hidup dengan internet. Kita kan bahas tentang positif atau negatifnya. Nah itu udah terserah deh mau dari mana. Kalau dari ini lu deh yang baru muncul nih, lu lebih menikmati hidup yang mana? Kalau dari kenyamanan dan ketenangan, enakan masih zaman handphone candy bar yang ada nomornya tuh. Ada nomor, oh maksudnya hurufnya dalam satu nomor 3. Iya, itu kan candy bar namanya tuh. Nah itu lebih nyaman dan tenang, karena kita tidak diburu-buru oleh notifikasi. Iya, sama cek centang biru. Iya. Orang nggak tahu ngerit ya. Kan di offing kan biasanya kalau mau di hide it gitu kan. Lebih enak itu menurut lo? Itu kalau mau nyari tenang. Kalau mau nyari ya fast it zaman sekarang, ya mau nggak mau handphone lo tuh kadang di silent aja jadi salah gitu. Iya sih benar juga. Ketika lo miss momen yang itu jam segitu, lo harus bales gitu. Iya sih betul. Sekarang tuh apa-apa kayak, kok lu lama banget ngeritnya, kok lu balasnya lama banget gitu. Iya, itu dia. Cuman itu kan jadi suatu dampak negatif ya. Sekarang bagi orang-orang, ketika gua WhatsApp lu nih, harapan gua kan semenit 2 menit dibales, tapi setengah hari atau besok baru dibales. Berarti kan kayaknya di situ belum siap bersosial media kayaknya. Kadang ada yang orang berstatement, ini orang nggak menghargai banget nih. Gitu. Iya, jadinya negatifnya di situ, saking mudahnya sebenarnya. Kayak ini contoh, bini gue kemarin waktu gue staycation, bini gue padahal udah pasang tuh on live gitu ya. Iya. Tetep aja dicat sama orang kantor. Padahal dari status, dari foto tuh udah jelas on live. Nah maksud gue, kadang nih orang nggak bisa ngeliat gitu loh kesibukan orang nih apa. Padahal jelas itu kan cuti kan. Akhirnya gue bilang sama bini gue, ganti aja bahasa Indonesia. Mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris. Di captionnya apa? Lo lihat nggak? Lo lihat foto gue nggak yang kemarin? Yang cute. Nah kalau gue cute ya kan, cute. karena gue ini nyimpangin ya. gitu. Nah dari situ, abis itu nggak ada tuh yang ngechat tuh. Setelah apa ganti notifikasi Ganti bahasa Indonesia itu. Nah makanya gue bilang mungkin dia nggak ngerti. Iya. Kayak gitu, dan gue bilang pasang status aja, pasang DP semua biar jelas gitu kan. Nah kadang memang komunikasi zaman sekarang ini benar-benar serba mengganggu kadang menurut gue. Apalagi kan gue tipikal orang yang bales itu, misalkan gue kadang lihat nih, gue nggak langsung balas, biasanya gue diemin dulu. Kadang gue kayak gitu. Tapi penilaian orang bilang lu nggak menghargai lah. Kalau dulu SMS aja begitu kan. Iya. Ya sebenarnya lebih kayak zaman dulu sih ya. Kalau dia nggak mengenal orang itu dengan baik, ya udah dia tetap aja gitu. Iya. Atau dia bener-bener nggak tahu maksud dari foto itu, kayak gue tiba-tiba nelfon dia kan lagi cuti. Oh iya. Gue sorry gue. Astaga. Ya jadi intinya ada beberapa faktor yang gitu membuat jadi negatif atau positif. Cuman untuk pertama ini kita bahas positifnya dulu deh, dengan internet gitu. Tadi kan lebih spesifik karena chatting, bersosial media gitu. Kalau dari internet, gue jujur sih itu sangat membantu. Bukan mobilitas, cara informasi jadi lebih mudah. Selain itu juga kepo kita jadinya kan. Jadi ada rasa kepo itu ya tadi. Karena lu nyari apa aja tuh semua ada di internet gitu kan. Itu yang menurut gue mempermudah, tapi jadi negatifnya kita jadi selewengan. Iya. Lu kenapa ketawa? Lu pernah searching apa? Nah, membership.
Sebenarnya positifnya lagi tuh jadi mudahnya tuh kayak kalau nyari orang itu loh nggak pakai patokan belokan sini belokan kedua gitu. Oh iya gitu iya. kan toko minimarket yang mana namanya apa gitu. Iya, iya. Nah ini lebih ke Sherlock aja udah. Iya. Sherlock dong lu di mana gitu. Nggak pernah nanya orang lagi ya, nggak Iya. zaman dulu kan. Tapi nanya kan itu suka orang. tepat, Pak. Iya kan? Beberapa ya tergantung sinyal sih Indonesia ya. Tergantung daerahnya juga kan. Iya, tapi kalau teman-teman gue mancanegara nggak pernah ngeluh itu sih. di luar negeri nggak ada kan? Nggak ada gitu. Jadi kalau dia bilang gini, teman gue lost nih misalnya tiba-tiba kepisah gitu, split out gitu kan. Terus dia mau ketemu lagi nih, ya dia tetap Sherlock, abis itu buka Google yang walk. Ya udah dia cari yang walk kan Iya. beda tuh ikonnya kan. Ya di jalan oh arahnya beloknya ke sini gitu. Tapi kalau di Indonesia kan yang walk jarang kepake kan. Iya. Jarang. Karena beda lantai dia nggak ngasih tahu. Oh gitu ya? Iya, karena ada lantai. Lu di mana second floor apa first floor? Gitu. Oh itu nggak kelihatan? Enggak. Waduh. Pernah gue coba iseng coba yuk kayak gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Ya sosial eksperimen lah, tapi nggak efek. Lu nyobanya di mana? Pondok Indah waktu itu. Pondok Indah. Ya masa sih sinyal di sana nggak bagus kan nggak mungkin dia Delta Jakarta. apa di mana? Jakarta. Mall ya mall Pondok Indah. Iya luas ya Pondok Indah ya. Lupa saya. Saya di Kodam di situ. Ya kalau dari gua itu. Kalau dari lu gimana ya? Apa ini? Nggak, Positifnya apaan? apa negatifnya maksud gua? Positif boleh, negatif boleh. Lu semenjak ada internet sekarang gimana sih? Jadi lebih apa ya? Malas sosialisasi lebih gampang beli. Lebih enak di rumah, rebahan gitu. Sosialisasi lebih harus lebih susah sih. Lebih enak kayak sendiri cari informasi sendiri tinggal baca mau apa. Oh kurang- jadi malah lu negatifnya adalah lu jadi semakin malas untuk komunikasi Iya, dengan kayak orang. apa tinggal pencet, tinggal cari. Oh, Kita karena- mau tahu apa tinggal cari sendiri gitu sih. Oh gitu, berarti lu lebih percaya dengan Google dibandingin kita gitu. Bisa bilang gitu sih. Anjing, kita closingnya nih. Jadi kalau ngobrol dia biasanya googling. Jadi bener nggak sih ini gitu? Asik. Googlingnya itu yang Google Scholar. Jadi ada jurnalnya dulu. Enggak, dia juga nggak ngerti pasti Google Scholar apa. Nggak tahu. Masa lu nggak pernah Nggak buka? pernah buka gua. Zaman kita kuliah kalau nyari PDF jurnal tuh Nggak di Google pernah. Scholar. Agak gua. Lu bayar siapa? Si anjing. Jadi menurut lo itu Negatifnya sih itu. Negatifnya, positifnya Positifnya ya itu banyak informasi sih. Lebih banyak gampang, informasi. lebih Jadi gampang. sebenarnya internet itu kan dibilang nggak baik, impactnya pun nggak. Nggak. Jadi ada positif. Pasti. Gimana cara lu bisa manage-nya itu, gitu ya. Terus Tapi apa? ada lagi yang kontroversial nih. Apa tuh? Yang lucu dia bilang ada, aduh lupa gue itu siapa yang influencernya lah ya. Dia bilang orang yang belum siap bersosial media itu ada banyak faktornya. Instagram di lock katanya. Oh. Padahal kan itu kan kebebasan berprivasi ya. Oh Iya iya. sih. Mungkin betul. dia nggak mau berteman tahu. sama semua orang kecuali inner circle-nya dia misalnya. Kayak pet zaman dulu kan ada Iya. maksimalnya kan 150 orang inner circle gitu kan. Gitu dia bilang gitu. Nah itu sampai sekarang pemahaman itu gue belum masih susah sih. Belum dapat Masih ya. gue timbang-timbang gitu. Jadi ya orang bersosial media itu orangnya ya open minded. Apa dia bilang dia bebas untuk mengapresiasikan apa yang dia posting gitu loh. Iya. Cuman ya dia juga harus siap dengan netizen yang Komentar-komentar, ada. ya. Nah itu udah siap namanya bersosial media. Tapi menurut gua kan ada juga ya momen di saat lu lagi sensitif di komen nggak enak kan lu marah dong. Jadi kan Iya. itu dampaknya sangat negatif gitu loh. Berarti emang harus bisa apa ya namanya ya, siap dengan itu semua kan. Kayaknya di negara kita tuh masih ada yang belum siap gitu untuk kayak gitu. Tapi gue kalau di sosial media gitu ya ada menghina tuh gue nggak terlalu baper sih orang Ya udah Iya, biasa aja biasa ya. Iya bodo amat malah gitu. Kadang malah kalau di Indonesia kan uniknya ini lu semakin di hate gitu semakin naik Iya. Iya. gitu loh. Semakin lu dipuji semakin drop malah. Gitu yang gue lihat, ya kan? Nggak tahu sih gue kalau bersosial media sih ngeliatnya gitu ya. Karena ya penilaian orang pasti ada pro dan kontra menurut gue. Jadi tinggal kita nyikapinnya aja gitu. Iya. Ada yang bisa nerima toxic
communication, ada yang enggak gitu. Iya, karena kan SJW di Indonesia ini kan gila. Lu tahu SJW nggak? Tahu lah, pasti social justice warrior ya. Nah itu netizen. Tapi Indonesia itu 4 terbesar netizen yang sangat Yang kejam. sangat Iya. emang iya. Iya. Lu termasuk? Enggak, gue gak pernah komentar. Kalau gue emang tipikal orang yang silent reader, gue cuman baca doang. Paling gue kalau menghina ya menghina buat diri gue sendiri gitu. Makanya kadang gue kalau sosial media tuh jarang banget buka gue. Gibah jadinya gue. Gibah sendiri kadang gue mau bini gue nih anjing nih yang gini-gini gitu loh. Iya, jadi bawanya kayak gitu ya. Padahal ya iyalah namanya sosial media. Berarti itu efek negatifnya dari sosial media lo gitu ya. Iya, itu kadang makanya kan gue agak menjauhkan dengan sosial media karena itu. Apalagi berita yang disajikan di sosial media tuh agak ngeri-ngeri. Kadang ada juga yang paling susah nih. Ketika lu lihat berita yang celaka, tapi di Instagram, kita kan nggak pernah tahu dan nggak pernah sengaja ketika kita like. Oh iya. Iya dong. Iya. Ternyata pas gue like, karena ya udah berita ini bagus, sangat menginformasikan posisinya di mana, berarti kita harus berhati-hati di daerah tersebut gitu ya. Nah pas gue like, gue lihat lagi yang like gue doang. Yang 3.000 lainnya view doang. Oh berarti ini kan maksudnya prihatin ya. Jadi love-nya gue unlove lagi. Jadi salah gitu loh. Berarti kan kesannya kalau orang lihat, ya orang suka dengan berita celakanya. Iya. Nah itu gue implementasi kayak gitu suka bingung. Jadi gimana fungsi love-nya sebenarnya buat apa? Iya, buat apa? Iya, kalau view doang nggak peduli nih gitu. Gimana ya? Gitu. Iya. Sumpah jujur ya, gue sampai pada waktunya, pada masanya nih, gue merasakan gagap teknologi baru ini. Gagap teknologi yang berupa menyikapi suatu situasi yang ada di dalam sosmed tuh gue bingung sumpah. Yang lainnya view doang ya padahal. Iya, Nggak gue ada love like, kan. Terus gue lihat, kok yang love nggak ada ya. Yang view 5.000 misalnya, wah kayak gue unlove aja nih. Pas gue lihat bener nggak ada yang like. Wah bahaya, ntar gue di ban kan gue nggak tahu. Soalnya ini misalnya yang official gitu, berita official dari entah dari kepolisian atau dari channel berita gitu kan. Kan gue nggak mau salah juga. Gue jadi victim kan nggak lucu. Tapi gue tipikal orang yang jarang nge-love tuh jarang sih gue. Kecuali kalau dia emang close friend gitu. Oh, Kayak berita tuh gue ya udah gue lihat, gue suka ya udah gue komen kadang enggak gitu. Dan gue komennya tuh sekedar bertanya, bukan yang kayak orang-orang kan banyak yang wah anjing nih tolol loh gitu-gitu kan ngeri gue. Tapi memang beberapa sih ada sih yang jawabannya bagus gitu ya. Tapi kadang ada juga yang nyela gitu. Gue pernah juga lagi nanya ini di mana atau kenapa begitu gitu. Goblok lu Min katanya gitu. Udah lah gue hands up deh. Daripada panjang kan jadi ntar gue kena undang-undang lagi. Tapi Serius. iya kadang kayak gitu SJW di Indonesia tuh agak ngeri gitu. Tapi kalau gue sih nyikapinnya gue lebih ke diem gitu. Kalau lu gimana ya? Lu punya hate nggak sih? Apa lu nggak punya kehidupan? Enggak sih. Gue diem aja gue cuma lihat menik itu. Kadang kesel nggak tapi lu? Beberapa momen lah ya pasti kan. Sama terhadap apa berita yang ada di sosial media itu ya Pak. Iya. Ya kesel juga mau ngapain tuh ya udah lihat aja ngapain. Iya mau komen juga nggak, malas juga nggak gitu. Ya kadang berita yang disajin tuh kadang nggak penting gitu. Iya. Kayak waktu itu gue lihat apa yang lagi random banget. Siapa tuh Prilly makan pakai sendok. Gue bilang kontol apaan sih anjing. Maksud gue agak gimana gitu. Iya. Tapi gue kalau kayak gitu kan lebih ke arah ini ya. Kayaknya dulu juga kan Indonesia itu kalau buat lagu yang easy listening, semakin nyebelin semakin diingat. Iya. Mungkin berita pun begitu kali sekarang. Harus negatif gitu ya beritanya. Bukan negatif, mungkin yang nggak jelas tapi kayaknya lucu gitu. Ya udah dia tampilin. Iya sih ya. Sekarang kayak gitu yang penting market jalan ya. Iya. Gila emang nih. Ini kenapa kita jadi sosial media anjing? Ya berarti kita bahas tentang sosial media aja dulu. Nanti internet lebih secara generalnya nanti aja lah ya. Sosial media dulu sekarang ya. Karena emang meresahkan nih sosial media sekarang nih. Karena gue termasuk orang yang silent reader gitu, nggak komen hate gitu. Bahkan kalau memang baik malah gue dukung gitu. Yeah. Cuman kadang yang sering gue terima di berita gitu ya. Ya penting yang tadi Prilly makan pakai sendok lah, apa gimana lah gitu, menurut gue agak nggak penting. Cuman gue bukan tipikal orang yang
apaan sih ini anjing, gue komen gitu. Enggak sih, gue enggak, kayak waktu gue banyak banget gitu buat kayak gituan. Iya, gampang buat viral di sosial media sekarang ya. Iya, itu dia. Dikit-dikit viral, yang ngeri juga sih apa-apa. Mau ngapain juga ntar kerekam viral. Ya intinya, apaan intinya? Intinya ya demokrasi sosial media ini masih terlalu brutal lah. Iya. Tapi gue nggak tahu sih kalau di luar kayaknya enggak ya. Ada juga, cuman nggak se-ekstrim SJW ada itu aja. juga, Ada dong. Gue kayak berasa ini ya, orang Deplu tuh, apartemen luar negeri. Oh ya, itu nyambung sama internet juga, Wai. Apa tuh? Ini Ian. Apa? Internet sehat. Lu pernah ketemu nggak? Iya. Internet sehat itu kan adalah 18 plus konten yang gitu kan. iya. Nah, nggak cuman itu, yang begini pun internet sehat. Emang termasuk? Menurut gue sih ya. Harusnya. Iya dong, harusnya dalam kategori itu. Kenapa nggak itu yang di lebih di apa ya? Lebih diangkat dan lebih digali lagi. Maksudnya apa tuh internet sehat gitu? Nggak cuman yang pornografi. Tapi kan kalau dulu pornografi itu kan nggak bakal bisa diserang ya. Iya, sedangkan kan banyak internet sehat juga kan pornografi kan yang nggak termasuk tuh sara, kritik gitu kan. Yang kayak gitu kan juga gitu kan. Kayaknya pemilihannya juga udah mulai demokratis lah ya. Filter dari netizen juga termasuk internet sehat, kurang-kurangin mungkin ya nggak sih? Tapi susah ya ngefilter kayak gitu, susah. Itu udah dunia entertain sih sebenarnya. Kadang kita ngomong misalnya lu ngupdate gitu ya, ngupdate lagi podcast gitu, ada yang bilang anjing gitu tulisannya, bisa aja tuh anjing keren maksudnya, atau nggak anjing banget nih orang Ya, kayak gitu kan susah ngefilter susah ya ya. Ya itu Misconception ya yang banyak ya sekarang ya. Dalam situasi sosial media apalagi paling sering ditemuin, kecuali ya ketika gua baca Twitter itu baru SJW-nya tuh luar biasa. Nah, itu ngeri kalau Twitter. Itu serang-serangannya mantap, itu sampai kayak lu di mana lokasi, sampai gitu ada. Gila ya. Tapi umum itu diumum gitu loh. Dan itu wah gila. Gue dulu sih main Twitter, tapi sekarang gue udah kurang sih. Kalau gue ngeliat berita sih masih sih ya. Masih. Cuman di situ pun kalau gue lihat postingan atau likes dari repost orang tuh banyak juga yang satir juga itu di situ. Jadi berita yang utamanya di remake sama dia, terus di komen, itu komennya serem-serem tuh udah pasti. Ya. Ada apa dengan netizen kita ya? Itu dia apa? Mungkin ini ya kayak keselak teknologi yang notabenanya sangat demokrasi kali ya. Keselak teknologi, kaget teknologi gitu atau? Iya, mungkin ya, tapi ini bahasanya bukan maksud meledek ya, tapi ya dia merasa ya gue bebas aja mau komen apa gitu. Bebas kebebasan dapat demokrasi itu ya. Iya, sebelum ketangkep polisi khusus minta maaf langsung. Nama saya ini minta maaf atas. Nah itu gitu kan. Itu kan sebenarnya buat jera kan. Jadi dia tuh malu. Tapi kalau ada jera juga kan, banyaknya juga orang. Iya, kan malu bisa. Ya udahlah ya malu. Iya. Besok juga gue nggak ketemu di masjid kan. Iya kan? Atau gue ke mall-mall gitu nggak bakal ketemu juga gitu. Tapi kan sekarang yang lagi naik nih berita nih apa tentang penghinaan terhadap pemerintah di sosial media tuh bisa kena. Iya, baru gitu kan, baru naik kan. Nah, gue sebenarnya agak resah gitu. Maksud gue di sini kadang gimana kita mengapresiasikan isi hati kita. Iya. Nah, itu gue bingung tuh ngutarainnya. Kalau kita ngutarain disangka menyerang. Kalau kita diem aja, kita dimakan habis. Disangka nggak berpendapat. Nah, kayak gitu. Gimana tuh yang menurut lo menyikapi? Lo kan politik main nih. Ya penting dengan cara kali baik-baik mau mencakapinya, jangan langsung nyindir atau itu kali cara kita itu. Gimana maksudnya? Ya mungkin dengan ini kali ya. Itu kan sudah berlarut lumayan lama ya di Indonesia ya. Sebenarnya simpelnya sih kalau gue jadi orang bijak nih atau gue jadi orang ternama ya gue buat quotes kayak mau sampai kapan sih ngerendahin negara sendiri. Nah, kalau buat gue sih di situ, karena pada dasarnya ketika lo ngerendahin negara sendiri, negara lain akan bahagia gitu. Indonesia tuh nggak bagus ya gitu. Ya terus sekarang kalau gue sih mikirnya gini ya, siapapun presidennya kayaknya digaji gue nggak ngaruh, begitu aja. bini gue tetap minta uang bensin.
Maksud gue konsepnya ke situ, makanya jadi gue nggak jadi untuk provokasi terlalu dalam gitu. Ngapain juga. Iya. Nah satu lagi, mungkin gue dibayar ya. I don't know gitu. Nah, siapa tuh yang dibayar? Apa buzzer maksudnya? Siapa yang dibayar tuh? Tapi kan buzzer itu kan juga ada yang positif ya. Ada. Contohnya buzzer restoran itu kan gunanya untuk meningkatkan si. Itu kan kalau restoran. Iya. Kalau yang lain gue belum tahu sih. Mungkin Varian ini lebih tahu. Bajingan paling kantoran di sini dia. Ini pas pampres. Dia lagi sepi job. Ini biasanya kalung DPR-nya ada dikalungin. Lagi enggak? Ya intinya kita di sini hanya membahas tentang kehidupan bersosial media. Sebenarnya kan emang udah basi banget membahas ini ya. Cuman gue makin sini liat tuh makin, waduh ngeri juga gitu kan. Habis ya. Apa ngeri juga gitu kan, karena yang gue lihat di satu sisi ya kayak siapa ya waktu itu main anggaplah Coldplay misalkan, itu komennya wah gitu-gitu bagus gitu. Ini kan orang Indonesia ngupload gitu ya dari officialnya, ada aja ngina. Itu gue kadang orang makannya apa ini? Pokoknya kalau kita tuh kayaknya miss dikit itu, bukan miss bahasa nggak usah sok Inggris lah. Salah dikit gitu, maksudnya sebenarnya bukan salah ya, konsepnya salah dikit diserang, kesannya jadi yang salah gitu. Kalau artis luar kesini tuh ngapain juga kayaknya nggak salah gitu. Nggak salah. Kadang yang simpel aja deh, bule nih jalan di Sudirman atau nggak di Pondok Labu atau nggak di Bintaro gitu ya, pakai tank top, wih bule cuy, tetenya wah gitu-gitu. Tapi kalau orang Indonesia anjing pembantu mah, gitu. BO siapa nih? Iya langsung gitu bangsat ya. Terlalu mengintimidasi lah. Iya. Gue juga kadang ya nggak usah jauh-jauh lah, gue sama bini gue juga kadang biarin itu kan hak orang, biarin aja. Kadang gue juga sering lah lihat orang di mall gitu pakai kacamata, wai. Kan dia hak dia ya. Kacamata hitam. Iya, gue nggak tahu. Dia dalam kondisi apa gue nggak tahu. Ntar malah kalau dia nggak pakai malah bikin shock masyarakat. Iya dong. Nah itu kan mengapresiasi, udah biarin aja, kenapa sih? Orang punya hak, katanya kamu berhak untuk bersosial media, kamu berhak untuk mengomentari, ya udah dia juga berhak untuk dengan dandanannya dia, dengan gayanya dia, biarin aja lah. Tapi kan sebenarnya lu juga punya hak buat berkomentar. Iya makanya. Semua salah. Mungkin siwer kan gue nggak tahu. Kan mata jenisnya banyak gitu kan. Nah itu kan hak-hak bagi yang punya mata seperti apa ya, nggak apa-apa. Ya jadi intinya mulu gue intisari lama-lama. Intinya kalau kalian sudah punya sosial media atau bersosial media, kalian harus siap mentalnya dengan hal-hal seperti itu. Karena udah pasti akan ada pro dan kontra. Jadi tinggal kalian gimana nyikapinnya gitu, nggak usah stres sampai mau bunuh diri. Itu kan banyak yang artis-artis Korea kayak gitu ya. Iya. Itu udah depresi terdalam kan. Iya maksud gue apa yang ada di pikiran dia sampai gue bunuh diri aja deh gitu. Karena kontekstualnya dia merasa mungkin sebenarnya physically nggak tampan. Anggaplah gue nih physically nggak tampan gitu kan. Terus gue mengekspos foto-foto gue dengan gaya-gaya yang cool gitu kan. Akhirnya di komen gitu kan, oh ternyata memang gue nggak bagus ya, nggak bisa jadi konsumsi masyarakat. Gue depresi deh kayaknya dari situ. Kayaknya kayak gitu sih menurut gue. Dia ngerasa tertekan akhirnya, padahal dia lagi mengapresiasi dirinya gitu. Padahal kan emang fungsi Instagram itu kan memang kita untuk show off gitu. Iya kan. Cuman tergantung gimana kadarnya aja lu pamer kayak gimana. Kadang gue lihat sekarang physically itu kan udah nggak terlalu dipilih lah ya kalau di media entertain Indonesia ya. Sudah mulai semua kalangan dalam bentuk apapun fine gitu ya. Cuman kalau dia memang nggak tenar, kok ya dicela gitu, kok ya diinjak kan kasihan. Kadang gue salah satunya sih. Maksud gue kan belum tentu yang kau cela ini nasibnya buruk kayak kau yang menyela gitu loh. Tapi gue salah satu orang yang termasuk
Apa gue berani untuk menyela, gue pede untuk menyela. Karena apa? Pada saat orang nembak gue balik, lah gue sama kayak lu Nyet, makanya gue punya teman seneng kayak lu. Oh iya. Anjir. Karena gue orangnya, gue suka banget nyela orang, tapi orang welcome juga untuk nyela gue gitu. Karena gue orangnya santai kalau gue gitu. Jadi lu orang mau nyela lu juga cuek begitu ya? Iya makanya. Nih lagi ada, kita lagi ada di pabrik nih podcastnya. Ya sebenarnya itu bunyi UFO.